Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharhul Lugat. Kalau kemarin kita sudah selesai teman-teman membahas pembahasan yang lumayan ruwet, lumayan bulat, lumayan masya Allah keterangannya, yaitu pada pembahasan tentang al. Insya Allah pada hari ini akan membahas pembahasan yang insya Allah lebih mudah, karena cuma membahas tentang definisi atau takrif, atau bahasa Indonesianya kita yang lebih kenal dengan pengertian-pengertian. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-45, dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kemarin itu membahas tentang al, mungkin teman-teman ruwet, bulat, pusing, masya Allah, innalillah. Nah ini lebih gampang, ya. Ini cukup pengertian-pengertian setiap yang ada di Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim nih, kita teman-teman bisa lihat di sini halaman 45, definisi atau ta'rif. Sini totalnya ada 21 teman-teman. Kita mulai dari nomor 1, adalah isim mufrad. Jadi definisi tarif ini fungsinya buat teman-teman biar tahu apa sih isim mufrad, isim musanna, jama itu apa, jama taksir itu apa, jama muannas salim itu apa, jama mudzakkar salim itu apa. Karena nanti akan berfungsi di saat teman-teman kemudian mentarkib ataupun ya ngotak-ngatik nausrul lugat pasti kepake. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Jadi kalau ada kalimat isim yang menunjukkan makna satu, itu namanya isim mufrad. Makna satu itu artinya tidak menunjukkan makna dua dan juga tidak menunjukkan makna banyak. Jadi isim yang menunjukkan makna satu namanya isim mufrad. Isim mufrad contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini namanya isim mufrad. Yang nomor 2 adalah isim musanna, atau mungkin di beberapa pondok atau beberapa kitab disebutnya dengan bahasa isim tasniyah. Cuman untuk bahasa yang sekarang yang relevan di tahun-tahun sekarang ini ada dikenal dengan isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua yang akhirnya ini nih. Kalau teman-teman bingung saya baca mana ini nih. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua yang akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah. Contohnya az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. Jadi kalau ada isim yang menunjukkan makna dua yang akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah, itu namanya isim musanna. Contohnya di sini az-zaidani. Pada lafaz az-zaidani ini teman-teman dinamakan isim musanna karena az-zaidani ini menunjukkan makna dua. Az-zaidani zaid dua. Akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah. Nih az-zaidani ada alif nun, az-zaidaini juga ada ya nunnya. Maka sebelum akhir dan sebelum akhir di fathah, maka namanya isim musanna. Makanya kalau ada isim menunjukkan mana satu, namanya isim mufrad. Kalau yang menunjukkan mana dua, namanya isim musanna. Ini nomor 3 adalah jamak taksir. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu bahwasanya jamak itu adalah isim yang menunjukkan mana banyak. Cuman kan di pembagian jamak ada lagi pembagiannya. Ada 3, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nih. Jadi jamak taksir adalah isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya. Perubahan jamak taksir itu ada 3. Ditambah, dikurang, sama. Jadi yang menunjukkan mana banyak dan berubah dari bentuk mufradnya itu bisa kala-kalanya ditambah hurufnya, dikurang, dan juga sama. Yang ditambah seperti contoh lafaz rijalun. Rijalun itu bentuk jamak taksir. Sedangkan bentuk rijalun artinya beberapa laki-laki, sedangkan mufradnya dari lafaz rojulun, laki-laki satu. Kalau rijalun beberapa laki-laki. Ini yang aslinya lafaznya rojulun 3 hurufnya ro, jim, lam. Karena dijamak taksirkan maka ditambah 1 huruf menjadi 4. Ro, jim, alif, lam, rijalun. Perubahan yang kedua yaitu dikurang dari kutubun menjadi kutubun itu dari lafaz kitabun. Jadi aslinya kitabun. Kitabun ini bentuk mufradnya. Sedangkan ketika dijamak taksirkan malah menjadi kutubun yang aslinya hurufnya 4, kaf, ta, alif, ba. Kitabun ini menunjukkan artinya kitab satu atau satu buku. Sedangkan kutubun
Jadi 3 kaf ta ba ini maknanya beberapa buku. Ada beberapa kitab. Yang terakhir itu yang sama. Ada contoh lafaz falakun. Ini bentuk mufradnya, jamak taksirnya menjadi falakun. Kang, terus gimana cara bedainnya? Kan sama-sama hurufnya 3. Cara bedanya adalah dengan melihat siakul kalam atau rentetan pembicaraan. Begitu teman-teman. Selanjutnya jamak muannats salim. Setelah tadi jamak taksir ada isim menunjukkan banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan mana banyak yang akhirnya diberi tambahan alif ta. Jadi sama-sama menunjukkan mana banyak, tapi akhirnya diberi tambahan alif ta. Itu namanya jamak muannats salim. Contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ada lafaz muslimatun. Ini dari mufrad muslimun. Tapi karena menunjukkan mana banyak dan akhirnya diberi tambahan alif ta, maka menjadi jamak muannats salim, artinya beberapa muslim atau beberapa orang Islam. Itu muslimatun itu yang muannas, sedangkan yang mudzakkar contohnya mansubatun, mansubatin, mansubatin. Ini yang bentuk mudzakarnya. Jadi pokoknya kalau ada isim menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Tapi kalau akhirnya diberi tambahan alif ta itu namanya jamak muannats salim. Ingat teman-teman. Kalau yang menunjukkan mana satu namanya isim mufrad. Yang menunjukkan mana dua yang berupa alif atau yang sebelum akhir patah namanya isim musanna. Yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Yang menunjukkan mana banyak dan akhirnya diberi tambahan alif ta namanya jamak muannats salim. Yang nomor 5 adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna lelaki banyak yang akhirnya berupa waw nun atau ya nun sebelumnya di kasroh. Jadi kalau jamak mudzakkar salim ini menunjukkan mana lelaki banyak. Ya, lelaki banyak yang akhirnya berupa waw nun atau ya nun sebelumnya di kasroh. Ya, contohnya az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Jadi kalau isim musanna itu menunjukkan mana dua akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah itu namanya isim musanna. Tapi kalau jamak mudzakkar salim isim yang menunjukkan mana banyak yang akhirnya berupa waw nun atau ya nun sebelumnya di kasroh namanya jamak mudzakkar salim. Contohnya az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Selanjutnya ada asmasita. Asmasita ada 6. Sebutkan abuka, khuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Di abuka, khuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Ketika nasab abaka, khoka, hamaki, faka, damalin, hanaka. Ketika jer abika, khika, hamiki, fika, dimalin, hanika. Itu namanya asmasita. Jadi asmasita itu adalah isim yang jumlahnya ada 6. Hanya munsharif. Munsharif adalah isim yang ada tanwin al-mudhaf. Jadi kalau ada kalimat isim, ada tanwinnya, ada alnya, menjadi mudhaf, itu namanya munsharif. Contohnya Zaidun alhamdu rabbil alamina. Zaidun ini namanya isim mufrad munsharif karena ada tanwinnya. Alhamdulillah namanya isim mufrad munsharif karena ada alnya. Rabbil alamina, rabbi namanya munsharif karena menjadi mudhaf. Selain munsharif ada juga ghairu munsharif. Ghairu munsharif kebalikan dari munsharif. Kalau tadi munsharif adalah isim yang ada tanwin al-mudhaf, kalau ghairu munsharif adalah isim yang tidak ada tanwin al-mudhaf. Kikir. Isim yang tidak ada tanwin al-mudhaf. Contohnya Ahmadu masajidu. Kalau tadi munsharif ada tanwinnya, ada alnya menjadi mudhaf, tapi kalau ghair munsharif tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, tidak juga menjadi mudhaf. Namanya ghairu munsharif. Selanjutnya adalah fi'il mudhari sahih akhir. Nah, kita kan sudah tahu fi'il mudhari walaupun di Arba'in nggak ada keterangannya. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan mana sekarang atau akan datang. Jadi kalau fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Sahih akhir artinya berupa huruf akhirnya berupa huruf sahih. Contohnya yadribu pada lafaz yadribu. Ini namanya fi'il mudhari sahih akhir karena akhirnya berupa huruf ba. Huruf ba ini termasuk huruf sahih, maka lafaz yadribu ini namanya fi'il mudhari sahih akhir. Nah, huruf sahih. Huruf sahih ada
26. Sebutkan hamzah, ba, ta, jim, ha, qa, dal, dha, ra, zai, sin, shin, sad, da, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Tentunya fi'il mudhari mutal akhir. Kalau tadi saya akhir artinya akhirnya berupa huruf sahih. Kalau mutal akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Contohnya yaksha, yakzu, yarmi. Yaksha, yakzu, yarmi. Ini namanya fi'il mudhari mutal akhir. Huruf ilat ada 3. Sebutkan alif, wawu, ya. Tentunya bawahnya ada alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Jadi alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un kan kita bisa mendengar istilah fi'il mudhari shay akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Jadi kalau fi'il mudhari shay akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Kalau alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa alif tasni. Yang ini nih. Akhirnya tidak berupa alif, fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannas mukhatabah. Itu namanya alladzi lam yattasil, ada lamnya. Lam yattasil bi akhir syai'un, artinya akhirnya tidak berupa alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannas mukhatabah. Contohnya yadribu. Tapi berbeda dengan alladzi yattasil bi akhir syai'un. Kalau alladzi yattasil bi akhir syai'un adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannas mukhatabah. Jadi kalau tadi alladzi lam yattasil akhirnya tidak berupa alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatabah. Tapi kalau yattasil berarti akhirnya berupa alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannas mukhatabah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan af'al khamsah. Nih, af'al khamsah. Af'al khamsah ada 5. Sebutkan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika nasab, yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Ketika jazm, yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Selanjutnya ada isi maksur. Isi maksur kayaknya udah sempat dibahas nih teman-teman, isi maksur. Kalau nggak salah sempat dibahas di halaman ke 29 kalau nggak salah. Di situ ada keterangan isi maksur. Apa isi maksur? Jadi isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Isim maksur isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Contohnya hubla, hubla, hubla. Nah, Pak itu pernah bilang alif lazimah itu ada 2. Ada yang kalanya alif yang tegak, ada kalanya yang alif bengkong. Yang alif tegak contohnya seperti contoh ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Tapi kalau yang alif bengkong contohnya hubla, hubla, hubla. Lanjutnya isim manqus. Isim manqus kalau tadi isim maksur, isim akhirnya berupa alif lazimah. Tapi kalau isim manqus adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasroh. Contohnya al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Yang selanjutnya adalah i'rab zahiran. I'rab zahiran adalah perubahan yang terlihat di akhir kalimat. Jadi i'rab perubahan akhir kalimat. Zahiran yang terlihat. Jadi i'rab zahiran adalah perubahan yang terlihat di akhir kalimat. Contohnya zaidun, zaidan, zaidin, yadribu, yadriba, yadrib. Ada juga i'rab takdiran. Kalau tadi i'rab zahiran, sekarang i'rab takdiran. I'rab takdiran adalah perubahan yang dikira-kirakan di akhir kalimat. Contohnya Musa, Musa, Musa. Musa, Musa, Musa. Yang selanjutnya ada i'rab mahalan. I'rab mahalan adalah perubahan yang hanya menempati tempatnya isim yang mu'rab. Contohnya huwa qaimun. Jadi kalau i'rab zahiran perubahan yang terlihatan. I'rab takdiran yang dikira-kirakan. I'rab mahalan perubahan yang hanya menempati tempatnya isim yang mu'rab. Yang terakhir ada i'rab hikayah. I'rab hikayah adalah perubahan yang dikira-kirakan. Itu namanya hikayah mufrad. Menempati tempatnya isim mu'rab pada lafaz yang diceritakan namanya hikayah ghairu mufrad. Alhamdulillah. Kalau untuk halaman 45 teman-teman yang penting hafal. Karena kalau kita tidak hafal halaman 45 akan sulit nanti kemudian meneruskan yang lain. Kalau gimana kita mau main nasrul buku sedangkan kita nggak tahu apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna, apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannas salim. Walaupun memang yang diarba'in ini berbeda dengan di kitab-kitab lain. Mungkin kalau di kitab-kitab lain keterangannya menggunakan bahasa Arab, tapi berhubung mungkin banyak orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, yang mungkin agak sulit kalau menghafalan lewat hafalan bahasa Arab, makanya dipermudah oleh Pak Yai
digunakan tarif-tarif atau definisi-definisi menggunakan bahasa Indonesia, walaupun secara penulisannya memang juga dengan menggunakan bahasa Arab. Semoga sedikit ini manfaat barokah. Buat teman-teman semua yang masih kebingungan atau ingin dijelaskan lebih lanjut lagi, bisa langsung chat di nomor WhatsApp ya, 0857 7179 7424. Insya Allah saya akan bantu sedikit demi sedikit. Dan juga bagi teman-teman, jangan lupa yang menonton video YouTube, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan juga share ke teman-teman yang lain, supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.